Halo guys, welcome to my video. Perkenalkan, saya Fitriana dari kampus Universitas Pondokku. Jangan lupa subscribe guys. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, bergerak, tangan, mengunyah, makan, dan lainnya. Sistem ini juga disebut sistem saraf atau sistem pengatur tubuh. Fungsi sistem saraf adalah yaitu pengatur atau pengendali organ tubuh, pusat pengendali tanggapan, alat komunikasi dengan dunia luar. Dapat 4 lobus otak yaitu frontal, parietal, oksipital, dan temporal. Lobus frontal terletak di bawah tulang frontal tengkorak, berperan integrasi fungsi dan kerja, pembentukan memori, emosi, membuat keputusan atau reasoning, dan kepribadian. Lobus parietal terletak ditutupi tulang parietal. Peranannya rasa dan integrasi sensasi, kesadaran spasial, persepsi, kesadaran tubuh atau bagian dalam ruangan dan hubungan dengan yang lainnya. Korteks parietal, korteks somatosensorik primer atau gyrus postsentral, tempat proses rasa dan informasi proprioseptik. Korteks asosiasi lobus dalam otak yaitu frontal, parietal, dan oksipital. Dan temporal. Lobus frontal, daerah ini berperan dalam koordinasi dan pengendalian gerak otot dan berpikir, belajar, memori, pandangan ke depan, analisis logis, kreativitas, dan beberapa emosi bergantung berdasarkan penelitian Phineas Gage 1848. Ternyata kerusakan pada lobus frontal dapat mengakibatkan perubahan pada perilaku manusia. Lobus ini terletak di bawah tulang frontal tengkorak, berperan integrasi lobus parietal. Daerah ini terletak di bagian belakang antara lobus frontalis dengan lobus parietal. Terdapat lekukan atau parit yang disebut dengan sulcus centralis atau celah Rolando. Lobus parietal ini berfungsi untuk menerima rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Lobus oksipital, daerah ini berperan penting terhadap penglihatan seseorang yang mengalami kecelakaan dan mengalami kerusakan pada bagian ini, maka akan mengalami kebutaan. Yang keempat adalah temporal. Lobus temporal terletak di sisi samping kepala dan ditutupi oleh tulang temporal. Bagian ini berperan sebagai pusat pendengaran. Adanya bunyi dapat meningkatkan metabolisme daerah pembicaraan pada lobus temporal. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau pasikulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsi sel saraf adalah mengirim pesan impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Struktur sel saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf yaitu dendrit dan akson atau disebut neurit. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit sangat pendek. Badan sel atau perikarion mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron, tersusun atas nucleus tunggal, nukleus, dan organel lain. Nukleus tidak memiliki sentriol dan tidak dapat aplikasi. Badan nipsi.
terdiri dari RE kasar dan ribosom bebas berperan untuk sintesis protein. Neurofibril. 2. Dendrit. Perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek, berfungsi mengantarkan impuls ke seluruh tubuh. 3. Yaitu akson, suatu prosesius tunggal yang lebih panjang dari dendrit, menghantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lain. Neuron yang menjadi asal akson, sel sahwan, disebut juga neurelema, yaitu membran yang melapisi akson sebagai insulator listrik dan mempercepat hantaran impuls saraf. Celah antar sel sahwan yang berdekatan disebut nodus transfer. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Sel saraf sensorik berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik yaitu berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Dan sel saraf penghubung merupakan penghubung dari sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri dari atas 3 bagian, yaitu sistem saraf pusat, saraf otak, dan sumsum tulang belakang, sistem saraf perifer, dan sistem saraf autonom. 1. Otak, yaitu dapat dikelompokkan menjadi otak depan, cerebellum, batang otak. Bisa dilihat dari gambar di samping. Kelenjar endokrin yang melepas hormon dalam aliran darah yang untuk ditransfer ke target sistem. Hormon adalah suatu zat kimia yang disekresikan oleh suatu sel atau kelompok sel masuk ke dalam peredaran darah ke seluruh tubuh untuk merangsang atau menghambat aktivitas sel atau jaringan tertentu dengan konsentrasi yang amat sedikit. Zat kimia adalah termasuk amina, peptides, dan steroid. Sistem endokrin meliputi sistem dan alat yang mengeluarkan hormon atau alat yang merangsang keluarnya hormon yang berupa mediator kimia. Sistem endokrin berkaitan dengan sistem saraf, mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mempertahankan homeostasis. Kelenjar terdiri dari 2 tipe, yaitu endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin melepaskan sekresi langsung ke dalam darah. Kelenjar endokrin terdapat pada pulau Langerhans, kelenjar gonad atau ovarium dan testis, kelenjar adrenal, hipofisis, tiroid, dan paratiroid. Sedangkan kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit dan organ internal atau lapisan traktus intestinal atau sel akut. Hormon berfungsi untuk membedakan sistem saraf pusat dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Bagian-bagian yang termasuk kelenjar endokrin adalah hipotalamus, hipofisis anterior dan eksterior, tiroid, paratiroid, pulau Langerhans, anak ginjal, korteks, dan medula. Gonad atau ovarium dan testis, sel akut di lambung, usus, dan pankreas. Zat kimia hormon ada peptid. Zat kimia hormon ada peptide, amine, steroid. Peptide paling banyak reseptor pada permukaan sel, amine reseptornya pada permukaan atau di dalam sel, dan steroid reseptornya di dalam sel. Fungsi sistem umum endokrin yaitu mempertahankan metabolisme KH, lemak, dan protein, keseimbangan cairan, pertumbuhan, dan stabilitas lingkungan internal atau kadar glukosa darah, tekanan darah, dan kadar mineral, dan lain-lainnya. Pada gambar di samping ada yang namanya umpan balik negatif peraturan pelepasan hormon yang dinamakan homeostatik atau negatif
feedback. Yang namanya kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak di dalam fossa hipofisis tulang sphenoid. Kelenjar hipofisis memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin karena hormon yang dihasilkannya dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Hipotalamus terletak di batang otak atau heptalon. Hormon ada yang namanya kelenjar hipofisis. Hipofisis atau disebut juga glandula pituitari terletak di sela tursika lekukan os sphenoidalis basis crani, berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm. Terbagi menjadi lobus anterior dan posterior. Terdiri dari adenohipofisis yang berasal dari orofaring dan neurohipofisis yang berasal dari sistem kantong Rathke. Rathke adalah seorang ahli anatomi asal Jerman. Hipofisis dikenal sebagai master kemampuan hipofisis dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan tepat di bawah kartilago cricoid antara fascia coli media dan fascia prevertebralis. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid tumbuh di dalam endodem menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah terdiri dari chief cell dan axial cell. Yang kelima ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin 2 dental cilia. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebarnya 2,5-5 cm. Mendapat asupan darah dari arteri mesenterika superior dan phelentrucus. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Dari gambar di samping bisa dilihat ada sistem endokrin reproduksi pria. Sistem endokrin yang di samping ada gambar sistem endokrin reproduksi wanita, bisa dilihat sendiri ya. Dan ada genitalia. Penis terdiri dari akar atau menempel pada dinding perut. Badan merupakan bagian tengah dari penis. Gelang penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. 4 ada lubang uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Terdapat di ujung gelang penis. Dasar gelang penis disebut corona. 5 pada pria yang tidak sunat atau sirkumsisi. Kulit depan atau preputium membentang dimulai dari corona menutupi gelang penis. Badan penis terdiri dari 3 rongga sidiaris. Badan penis terdiri dari 3 rongga silindris atau sinus jaringan erektil, yaitu ada 2 rongga berukuran besar disebut corpus cavernosus terletak di bersebelahan. Rongga yang ketiga disebut corpus spongiosum mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku dan tegak atau mengalami ereksi. Skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Testis merupakan sepasang struktur berbentuk oval agak gepeng dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter 2,5 cm. Testis berada di dalam skrotum bersama epididymis, yaitu kantung ekstra abdomen tepat di bawah penis. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Struktur dalam sistem reproduksi pria ada vas deferens, uretra, dan kelenjar prostat. Vas deferens merupakan saluran membawa sperma dari epididymis,
Sedangkan uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang tepat di dalam penis. Dan yang ketiga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan organ dengan sebagian strukturnya merupakan kelenjar dan sebagian lagi otot dengan ukuran sekitar 2,3 kali 3,5 kali 4,5 cm. Anatomi sistem reproduksi wanita ada genitalia eksterna, yaitu vulva, mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, dan vesicula. Ada introitus, vagina, dan perineum. Vulva tampak dari luar atau mulai dari mons pubis sampai tepi perineum. Terdiri dari mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, hymen vestibulus, orificium, uretra, eksternum, kelenjar pada vagina. Mons pubis adalah lapisan lemak di bagian anterior simfisis pas pubis. Pada masa pubertas daerah ini mulai ditumbuhi rambut pubis. Labia majora, lapisan lemak lanjut mons pubis ke arah bawah dan belakang, banyak mengandung plexus vena. Homolog embryologik dengan skrotum pada pria. Ligamentum rotundum uteri berakhir pada batas labia majora. Di bagian bawah perineum, labia majora menyatu pada commissura posterior. Labia majora adalah lipatan jaringan tipis di balik labia majora, tidak mempunyai politikal rambut. Banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut asap. Ada bagian genitalia interna, yaitu ada uterus, cervix uteri, corpus uteri, ligamenta paenga uterus. Vaskularisasi uterus, salping atau tuba Fallopi, pars ischemica atau proximal, medial, distal, mesosalping, dan ovarium. Sistem muskuloskeletal yaitu fungsi rangka dan jaringan otot. Ada yang namanya fungsi rangka, yaitu memberikan bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pergerakan, sistem kekebalan tubuh, reproduksi sel darah, dan penyimpanan. Maksud dari membentuk tubuh, rangka menyediakan kerangka bagi tubuh sehingga menyokong dan menjaga bentuk tubuh. Tulang yang menyusun rangka tubuh manusia menjadi tempat melekat otot. Tulang dan otot ini bersama-sama memungkinkan terjadinya pergerakan pada manusia. Pergerakan pada hewan bertulang belakang atau vertebra bergantung pada otot rangka yang melekat pada rangka tulang. Sistem kekebalan tubuh. Sumsum tulang menghasilkan beberapa sel-sel imunitas, contohnya ada limfosit B yang membentuk antibodi. Perlindungan. Rangka tubuh melindungi beberapa organ vital, yaitu tulang tengkorak melindungi otak, mata, telinga, bagian tengah, dan dalam. Tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. Tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada melindungi paru-paru dan jantung. Tulang belikat dan tulang selangkah melindungi bahu. Tulang usus dan tulang belakang melindungi sistem ekskresi, sistem pencernaan, dan pinggul. Tulang tempurung lutut dan tulang hasta melindungi lutut dan siku. Tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki melindungi pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Produksi sel darah. Rangka tubuh adalah tempat terjadinya hematopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah. Penyimpanan matris tulang dapat menyimpan kalsium dan terlibat dalam metabolisme kalsium. Sumsum tulang mampu menyimpan zat besi dalam bentuk ferritin dan terlibat dalam metabolisme zat besi. Sistem otot tubuh manusia. Sistem otot adalah sistem yang terdiri dari otot tubuh manusia seluruhnya. Melalui sistem otot, kita melakukan peningkatan gerakan untuk mencapai satu tujuan. Alangkah baiknya kita dapat mengetahui nama-nama otot yang berada di sekeliling tubuh, yaitu sebagai berikut. Ada yang namanya otot polos, otot duri, dan otot jantung.
pernapasan atau disebut juga sistem respirasi. Sistem pernapasan adalah sistem terdiri dari organ pernapasan yang bermula dari hidung hingga ke paru-paru. Pernapasan ada pernapasan dada, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi terjadi apabila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, hingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer hingga masuk ke ruangan. Tahap ekspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer, akibatnya udara keluar. Organ-organ sistem pernapasan pada manusia yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Kardiovaskular. Sistem peredaran darah terdiri dari sistem kardiovaskular dan sistem pengaliran limfa. Alat peredaran darah manusia adalah yaitu pada manusia terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Sistem transputasi pada manusia ada dua, yaitu peredaran darah dan peredaran limfa atau getah bening. Darah berfungsi sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat sekresi. Darah manusia tersusun atas beberapa komponen. Adapun komponen darah tersebut adalah sel darah yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan kepingan darah pembeku yaitu trombosit. 2. Plasma darah atau cairan yang terdiri atas air hampir 90% berupa cairan. Protein, gas berupa oksigen, karbon dioksida, dan natrium. Nutrien, lemak, glukosa, asam amino, vitamin, dan lainnya. Garam mineral, zat sisa, hormon, dan enzim. Itu ada pembuluh nadi atau disebut arteri. Fungsinya arteri adalah untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Terdiri dari arteri pulmonaris dan aorta atau nadi besar. Pembuluh balik atau vena. Fungsi vena untuk mengalirkan darah menuju jantung terdiri dari vena pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Vena pulmonalis berfungsi untuk mengalirkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri jantung. Vena cava superior berfungsi mengalirkan darah dari tubuh bagian atas. Vena cava inferior berfungsi membawa darah dari tubuh bagian bawah. Dan sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Organ-organ sistem pencernaan ada mulut, di dalam mulut ada gigi atau dens, lidah atau disebut lingua, ludah atau disebut salavina, dan esofagus atau disebut juga kerongkongan. Lambung, pankreas, hati, usus halus, usus besar, usus buntu, umbai cacing, rektum, dan anus. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuat sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawaan nitrogen seperti urea dan kreatinin. Bahan asing yang diproduksi dan sisa produksinya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem perkemihan terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, vesika urinaria, dan uretra. Ada yaitu anatomi kulit manusia terdiri dari beberapa organ yaitu kulit, rambut, dan kuku. Kulit merupakan selimut yang meliputi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar atau tranggono. Secara ilmiah, kulit memiliki lapisan lemak tipis atau layer pada permukaannya. Layer tersebut berfungsi untuk melindungi kulit dari kelebihan penguapan air dan menyebabkan dehidrasi kulit.
Anatomi permukaan khususnya kulit, rambut, dan kuku memiliki fungsi ekskresi, yaitu sebagai organ penerima rangsangan, pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, dan bibit penyakit, serta untuk mengatur suhu tubuh. Lapisan kulit manusia ada lapisan epidermis. Di dalam epidermis ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum gemination. Yang kedua ada lapisan dermis, ada lapisan subkutan.